Perkenalkan, aku Kak Mei dan Kak Tari. Ayo, siapa yang suka berbelanja di pasar tradisional dan suka menawar? Kalian lebih suka belanja di pasar tradisional, di mall, atau tinggal klik aja belanja online? Wah, ternyata kita bisa belanja di mana aja ya. Secara umum, kalian udah paham belum sih pengertian dari pasar? Kalau berbicara tentang pasar, kita tahu ya teman-teman, pasar itu adalah tempat untuk membeli barang apa saja yang kita butuhkan. Jadi, kita dapat mengartikan pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual-beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Tapi karena zaman sudah berkembang dan teknologi sudah canggih seperti saat ini, kita bisa beli apa aja dan barang apa saja yang kita butuhkan lewat smartphone kita loh. Kita tinggal klik-klik aja barang sudah sampai di depan rumah kita. Dari penjelasan itu, maka pengertian pasar sudah bukan lagi suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung ya, seperti pasar tradisional atau supermarket. Tetapi sekarang pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Tentunya, kalau pasar yang penjual dan pembelinya bertemu secara langsung seperti pasar tradisional maupun pasar modern, komunikasi dapat dilakukan secara langsung untuk mengetahui penjelasan lengkap tentang produk. Namun, kalau pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung seperti online shop, penjual dan pembeli dapat berkomunikasi melalui chat di media sosial seperti yang sering kalian lakukan kalau sedang berbelanja online. Sepertinya teman-teman udah paham ya pengertian pasar. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli terbentuk dengan adanya syarat-syarat terjadinya pasar. Apa aja sih syarat-syarat terjadinya pasar? Jadi syarat-syarat terjadinya pasar, yang pertama ada penjual, pembeli, ada barang yang diperdagangkan, dan adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini terjadi melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu teman-teman. Dan ketika penjual dan pembeli setuju dengan harga yang sudah ditawar, maka terjadilah kesepakatan bagi pembeli untuk membayarnya. Dan biasanya ini hanya terjadi di pasar tradisional. Nah, selanjutnya apa aja sih fungsi dari adanya pasar? Yang pertama adalah fungsi distribusi. Pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Produsen dapat memasarkan barang baik secara langsung maupun melalui perantara. Nah, melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara cepat dan mudah. Contohnya adalah jika kita ingin membeli beras, kita tinggal pergi ke pasar tanpa harus langsung ke pabrik beras. Yang kedua yaitu fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Tetapi biasanya tawar-menawar ini dilakukan hanya di pasar tradisional. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi promosi. Promosi sendiri artinya adalah memperkenalkan hasil produksi ke masyarakat. Nah, biasanya pedagang-pedagang akan memajang barang-barang dagangan mereka agar mudah terlihat oleh konsumen. Fungsi promosi ini sangat menentukan omset penjualan, apalagi ditunjang dengan kualitas barang yang bagus serta harga yang bersaing. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, pasar memiliki peran andil dalam perekonomian loh. Tidak hanya kita sebagai konsumen, melainkan bagi produsen dan pemerintah. Lalu apa saja sih peran pasar bagi konsumen, pemerintah, dan produsen? Bagi produsen, pasar itu berperan sebagai tempat untuk yang pertama promosi barang atau jasa, yang kedua untuk mencari bahan-bahan produksi, yang ketiga menjual hasil barang produksi.
Nah, kita simak ya teman-teman penjelasan peran pasar bagi produsen. Yang pertama, promosi barang dan jasa. Yang kita tahu pasar adalah tempat jual beli, di mana pasar juga harus mempromosikan barangnya kepada konsumen. Misal seorang produsen tersebut merupakan penjual sayur, jadi otomatis produsen tersebut harus menjualkan atau mempromosikan sayurnya tersebut kepada konsumen. Kemudian yang kedua, menjual barang hasil produksi. Biasanya seorang produsen menjual tahu, mereka membeli kedelainya ya dari pasar teman-teman. Kemudian baru mereka olah kembali dan mereka jual kembali di pasar, sehingga pasar sebagai tempat mencari dan membeli bahan produksi. Kemudian yang ketiga, untuk mencari bahan-bahan produksi. Di dalam pasar terjadi jual beli secara langsung antara produsen dan konsumen. Seperti yang kita tahu dari kasus sebelumnya, bahwa produsen penjual tahu mereka membeli kedelainya ya dari pasar. Ya berarti untuk mencari bahan-bahan produksi yang akan dia jual, berarti ya dari pasar juga teman-teman. Selanjutnya, bagi konsumen, peran pasar adalah untuk yang pertama memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang kedua mendapatkan barang yang dibutuhkan, yang ketiga menawarkan sumber daya yang dimilikinya. Yuk teman-teman, kita simak lagi penjelasannya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Konsumen dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari membelinya ya dari pasar teman-teman. Biasanya mereka mencari kebutuhan makan, bahan-bahannya ya dari pasar, kemudian mendapatkan barang yang dibutuhkan. Konsumen yang membeli barang pasti akan mendapatkan barang yang dibutuhkan melalui pasar jika membelinya ya dari pasar. Kemudian yang ketiga, menawarkan sumber daya yang dimilikinya. Contohnya, kalian memiliki uang, maka dari uang tersebut kalian akan mendapatkan barang-barang yang kalian butuhkan. Dalam artian, pasar juga sebagai tempat membeli barang dan juga menawarkan sumber daya yang dimilikinya. Bahkan di Indonesia tidak hanya uang, mereka juga kadang masih menerapkan sistem barter untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Pasar selain berperan bagi produsen dan konsumen, pasar juga berperan bagi pemerintah loh. Peran pasar bagi pemerintah sebagai yang pertama, sumber pendapatan bagi negara atau pemerintah. Yang kedua, penunjang bagi kelancaran pembangunan nasional. Yuk kita bahas peran pasar bagi pemerintah. Sumber pendapatan bagi negara atau pemerintah, kalian pasti juga sudah paham ya, setiap pedagang di pasar pasti biasanya ditariki uang. Nah, uang tersebut dinamakan retribusi daerah yang akan masuk sebagai pendapatan negara atau pendapatan daerah. Kemudian yang kedua, penunjang bagi kelancaran pembangunan nasional, karena terdapat bahan-bahan bangunan sebagai penunjang pembangunan dan di pasar pemerintah memperoleh pendapatan yang kemudian pendapatan itu dipakai untuk pembangunan kembali. Bagaimana teman-teman? Itulah tadi berbagai peranan pasar dalam ekonomi. Ternyata pasar punya peran cukup vital ya, baik bagi konsumen, produsen, dan pemerintah. Nah, dari video penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Nah, syarat-syarat terjadinya pasar itu ada apa aja sih? Syarat-syarat terjadinya pasar itu ada penjual, pembeli, kemudian adanya kesepakatan harga, dan adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam perekonomian, pasar berfungsi sebagai tempat distribusi, promosi, dan pembentuk harga. Selain itu, pasar juga berperan sangat penting, tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi produsen dan pemerintah. Gimana teman-teman? Sekarang udah tahu kan peranan pasar dalam perekonomian? Semoga video penjelasan tadi bermanfaat ya buat kalian. Saya Kak Mi dan Kak Tari, pamit undur diri ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.